Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari pembahasan fiqh al-asma al-husna tentang memahami nama-nama Allah yang terindah, ya. Sebagaimana dikatakan pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya. Maka semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang mengandung sifat-sifat yang terindah, maka kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepadanya, semakin khusyuk dalam beribadah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang salaf, "Man kana billahi a'raf, kana lahu akhwaf," ya. Barang siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wali ibadatihi atlab, ya, dan dia semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari maksiatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas 3 nama. Kalau sempat kita akan bahas nama yang keempat, ya. 3 nama tersebut adalah Al-Quddus, As-Subbuh dan As-Salam. As-Subbuh, Al-Quddus, As-Salam. Kalau sempat kita akan bahas At-Tayyib. Tayyib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah membahas sebelumnya, ya, bahwasanya nama-nama Allah bisa dibagi, diklasifikasikan menjadi 4, ya. Jadi 4 kelompok, ya. Yang pertama adalah nama-nama yang berkaitan dengan sifat zatiyah, sifat-sifat zatiyah, zatiyah Allah. Kemudian yang kedua, nama-nama yang berkaitan dengan sifat-sifat fi'liyah Allah. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang menunjukkan pensucian Allah dari kekurangan. Kemudian yang terakhir adalah nama-nama Allah, nama-nama Allah yang setiap nama menunjukkan sifat-sifat yang banyak. Baik. Ini ada 4 model nama-nama Allah, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini sudah pernah kita bisa singgung kembali. Nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat zatiyah Allah, maksudnya sifat-sifat zat Allah, seperti misalnya Al-Hayat, ya, atau Al-Hayy. Al-Hayy, ya, Maha hidup. Kemudian Al-Qayyum, kemudian Al-Qadir, Maha Qudrah, kemudian As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, Al-Qahhar, ya, Maha kuasa, ya, dan lain-lain, ya. Ini semua berkaitan. Al-Qawi misalnya, ya, Qawi, Al-Matin, yang Maha kuat, ya, dan lain-lain, ya. Ini semua menjelaskan tentang, ya, keagungan zat Allah. Bahwasanya zat Allah itu Maha hidup, Maha Qayyum, Maha Qadir, Maha kuasa, Maha mendengar, Maha melihat, Maha berkuasa, Maha kuat, dan lain-lain. Kemudian ada nama yang berkaitan dengan sifat-sifat fi'liyah, yaitu berkaitan dengan hamba, ya. Sifat-sifat yang berkaitan dengan hamba.
Contoh dalam hal ini contohnya Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, ya. Kemudian Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Basit, Al-Qabid, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, matikan, yang melapangkan rezeki dan mengurangi rezeki. Kemudian Al-Ghafur, yang maha memaafkan, Al-Afu, Al-Halim, ya. Ini sudah kita bahas semuanya, ya. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini namanya sifat fi'liyah, yaitu sifat yang kalau Allah berkehendak Allah lakukan, jika tidak Allah tidak lakukan, ya. Ini Ar-Razzaq, memberi rezeki, berkaitan dengan hamba-hambanya, menghidupkan, matikan hambanya, melapangkan rezeki, menyulitkan rezekinya, maha mengampuni, maha memaafkan. Al-Halim, yang maha menunda hukuman kepada hamba-hambanya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini semua berkaitan dengan sifat-sifat Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian yang keempat, yaitu sifat-sifat nama-nama Allah yang setiap nama menunjukkan sifat yang banyak. Seperti Al-Hamid, maha terpuji. Kenapa Allah maha terpuji? Karena Al-Hamid ini kesimpulan dari banyak sifat yang buat Allah maha terpuji. Seperti Al-Majid, yang maha agung, yang maha luas, ya. Al-Majid mirip dengan Al-Azim, yaitu maha agung, ya. Seperti ini Al-Majid, Al-Hamid, ya. Al-Azim, ya. Ini contoh As-Samad. Sudah pernah kita bahas. As-Samad itu memiliki banyak sifat, ya. Sudah pernah kita bahas As-Samad. Kenapa nama-nama ini? Karena setiap nama Allah dinamakan dengan nama-nama tersebut. Dengan nama-nama tersebut karena kesimpulan dari memiliki banyak sifat-sifat yang agung. Yang agung, ya. Makanya karena Allah memiliki banyak sifat agung, Allah dikatakan Al-Hamid, Al-Majid, Al-Azim, As-Samad, ya. Nah, yang ketiga, nama-nama yang menunjukkan pensucian dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 4 nama, ya. Di antaranya As-Subbuh, Al-Quddus, As-Salam, At-Tayyib. Ini 4 nama, ya. As-Subbuh maknanya mirip-mirip, tapi ada perbedaan tipis di antara nama-nama tersebut. Nah, kalau kita mau perhatikan seluruh nama-nama Allah yang 99 atau lebih daripada itu yang akan kita bahas, tidak keluar dari nama-nama ini. Ini salah satu bentuk klasifikasi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah ini, ya. As-Subbuh, Al-Quddus, Salam, At-Tayyib, ya. Tolong dihapus. Baik, kita akan bahas, ya, nama-nama yang menunjukkan pensucian. Yang pertama adalah As-Subbuh. 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 Kemudian yang kedua adalah Al-Quddus. Kemudian yang ketiga adalah As-Salam. Yang keempat adalah At-Tayyib. At-Tayyib. As-Subbuh, ya. Apa makna As-Subbuh? Maknanya Al-Musabbah. Al-Musabbahu. Al-Musabbahu. Yaitu yang disucikan. Yang disucikan. Al-Quddus mirip, ya. Al-Quddus artinya Al-Muqaddasu.
Al-Muqaddasu, ya, sama juga artinya yang disucikan, ya, yang dibersihkan, ya, kalau kita mau lebih detail. Assalam artinya yang maha selamat, dari as-salim, ya, artinya yang maha selamat. At-tayyib artinya yang maha baik. Baik. Adapun as-subuh, ya, dan ini datang dalam beberapa hadis, di antaranya Nabi SAW dalam ruku Nabi berdoa. Adapun dalil, Nabi SAW berdoa dalam ruku dan sujud. SAW berdoa, berzikir, ya. Ketika ruku dan sujud, di antaranya subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Di antara zikir Nabi ini, subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Nabi baca ketika ruku, ketika sujud. Kita tahu doa ruku, doa sujud banyak, ya. Zikir ruku, zikir sujud banyak, ya. Di antaranya ini, kita boleh baca subhana rabbiyal azim, ya. Ruku, sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi kita juga boleh baca ini, subuhun qudusun rabbul malaikati ruh, ya. Kemudian selesai salat witir. Ketika salat witir, Rasulullah SAW baca rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga, qul huwallahu ahad. Setelah salat langsung Rasulullah SAW membaca Subhanal Malikil Quddus. Sampai tiga kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dalam sebagian riwayat, ya, Rabbul Malaikati Warruh, ya. Di sini ada subhana, ya. Maksudnya sama. Subuh, ya, maknanya mirip. Dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Dalam Al-Quran, ya, yusabbihu, makanya ada surat-surat disebut dengan al-musabbihat. Al-musabbihat, yaitu surat-surat ada sekitar 6 atau 4 yang dibuka dengan sabbaha yusabbihu, ya, yaitu surat-surat yang dibuka dengan sabbaha atau yusabbihu, ya. Jadi ini beberapa surat. Sabbaha lillahi ma fis samawati, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard, ya. Ada yang menambah lagi, dibuka dengan sabbih isma rabbikal a'la, ada yang mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi ini semua tasbih menunjukkan nama Allah as-subuh, as-subuh. Taib. Apa makna as-subuh? Makna lebih detail. Makna as-subuh yaitu mensucikan Allah, ya. Dari segala kekurangan. Ini secara umum adalah subuh, ya. Mensucikan Allah dari segala kekurangan. Kekurangan yang dituduhkan kepada Allah banyak, ya. Seperti menuduh Allah punya anak, seperti menuduh Allah punya pasangan, seperti Allah menuduh yang macam-macam, ya. Allah capek, Allah letih, dan yang lainnya. Baik. Adapun Al-Quddus, dalilnya, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahul khaliq huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min." Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Al-Malikul Quddus,
As-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir dalam surat Al-Hasyr. Di sini ada Al-Quddus sekaligus As-Salam. Al-Quddus sekaligus As-Salam, ya. Tadi juga doa witir, ya. Subhanal Malikil Quddus. 3 kali dibaca, kemudian ditambah terakhir Rabbul Malaikati Warruh, ya. Kemudian juga sama tadi Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, doa rukuk dan sujud, ya. Yaitu subuhun maksudnya musabbahun, muqaddasun, yang maha suci dan Baik, apa makna Al-Quddus? Makna Al-Quddus. Al-Quddus diambil dari kata Al-Quds. Al-Quds dalam bahasa Arab artinya At-Tahara. Ya. Kemudian Al-Quddus sama dengan Al-Muqaddas sama dengan Al-Mutahhar, yang disucikan. Mutahhar. Jadi makna Al-Quddus, jadi maknanya ya, menetapkan kesucian pada sifat-sifat Allah. Pada sifat-sifat Allah. Ini makna Al-Quddus, ya. Jadi kalau kita lihat bedanya antara Al-Quddus dengan As-Subuh, As-Subuh wallahu alam bisawab, dia lebih fokus kepada mensucikan Allah dari tuduhan-tuduhan, ya. Adapun Al-Quddus berkaitan dengan sifat Allah, yaitu Allah Maha Suci. Ya, kalau kita mengatakan Allah Maha Suci, ya. Yang melazimkan Allah Maha Suci berarti harus dibersihkan dari segala-segala kekurangan yang dituduhkan kepada Allah. Maka As-Subuh kelengkapan dari Al-Quddus, kelengkapan dari Al-Quddus. Baik. Sekarang As-Salam. As-Salam yang Maha Selamat. Dalilnya ya. Dalilnya adalah ayat yang sama, ya. Dalam surat Al-Hasyr, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minun. Ya, Al-Malikul Quddus, As-Salam, yang Maha Selamat, ya. Kemudian datang dalam hadis la taqulu salamu ala Allah li'anna Allah huwa salam, ya. La taqulu assalamu ala Allah, ya. Kenapa? Li'anna Allah huwa salam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian berkata assalamu ala Allah. Kenapa? Karena Allah dialah assalam, ya. Karena jangan berkata keselamatan bagi Allah, karena Allah sumber keselamatan. Allah lah selamat dari segala kekurangan. Dahulu para sahabat ketika mereka tahiyat, kita akan baca at-tahiyatu lillah, ya, wassalawatu wattayyibatu, ya. Tapi dulu sahabat berkata wassalamu ala Allah, ditambah wassalamu ala Allah. Rasulullah tegur, jangan bilang assalamu ala Allah. Seakan-akan kita berdoa, ya Allah, semoga engkau dapat keselamatan. Karena Allah adalah Maha Selamat dan dia sumber keselamatan, maka tidak boleh seorang mengucapkan assalamu ala Allah. Kenapa? Karena Allah adalah huwa assalam, huwa salam. Baik, makna assalam, ya. Ada secara umum ada 2 makna, yaitu Maha Selamat dan pemberi keselamatan. Pemberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Pada hamba-hambanya. Yang kita fokus ini Maha Selamat. Apa maknanya Maha Selamat, ya? Yaitu selamat dari segala kekurangan. Baik, apa bedanya? Jadi kita perhatikan semuanya sama. Baik As-Subuh, baik Al-Quddus maupun As-Salam. Semuanya selamat dari kekurangan. Semuanya selamat dari kekurangan. Tapi apa bedanya sebenarnya yang lebih detail antara As-Subuh, Al-Quddus, As-Salam? Tadi sudah kita sebutkan, As-Subuh ini lebih fokus, ya. Lebih fokus
kepada mensucikan Allah dari tuduhan-tuduhan ya. Tuduhan-tuduhan kekurangan kepada Allah. Kalau Al-Quddus lebih fokus kepada pada sifat-sifat Allah yang suci, pada menetapkan sifat-sifat Allah yang suci. Yang ini melazimkan mensucikan Allah, melazimkan apa? As-subuh. Yaitu mensucikan Allah dari tuduhan-tuduhan. Sangat logis kalau Allah sifat-sifatnya maha suci, berarti enggak ada kekurangan dong. Maka segala tuduhan-tuduhan dibantah dengan as-subuh. Makanya Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Allah maha suci dari kesyirikan. Jadi segala sifat-sifat yang buruk ditepis dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan as-subuh dan merupakan kelaziman dari Al-Quddus. Adapun maha selamat, kata para ulama, bedanya apa dengan as-subuh dan Al-Quddus? Ya. As-salam mencakup Al-Quddus dan As-Subuh, namun ada makna fokus, ada makna yang lebih fokus, yaitu selamat dari aib-aib yang di masa datang, yang diduga ya. Kalau kita bilang As-Subuh dan Al-Quddus seakan-akan berkaitan dengan sekarang dan masa lampau. Allah Subhanahu wa taala As-Subuh, Al-Quddus, masa lampau lebih fokus. Tapi kalau kita bilang selamat, itu Allah akan selamat selama-lamanya. Selamat dari segala kekurangan, selamat dari segala keburukan ya. Jadi dia lebih fokus kepada keselamatan di masa depan, dan dia mencakup juga As-Subuh dan Al-Quddus ya. As-Subuh, Al-Quddus, tapi kita bicara makna yang lebih fokus ya. Sebenarnya maknanya mirip-mirip semuanya, sama-sama mensucikan Allah, tapi As-Salam ini lebih fokus kepada keselamatan dari hal-hal yang diduga akan datang kepada Allah di kemudian hari ya. Maka Allah adalah As-Salam. Allah adalah As-Salam. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan makna As-Salam dengan makna yang banyak. Baik. Kita sebelum lanjut kepada detail dari makna As-Salam, kita ingin menyebutkan apa sih yang disucikan dari Allah. Yang disucikan dari Allah ada dua ya. Yang pertama, segala kekurangan dan aib yang kedua, disucikan dari menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Ini dua-dua disucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua hal yang disucikan dari Allah. Segala kekurangan Allah, tidak ada kekurangannya. Allah maha hidup dan dia tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur ya. Allah maha ghani, maha kaya, dan kekayaannya tidak membutuhkan yang lainnya ya, seperti itu ya. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk itu seperti mentasbih Allah dengan makhluk. Allah seperti begini, seperti makhluk, tangannya seperti makhluk. Kita bilang enggak benar. Allah duduknya seperti makhluk ya, dan yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, menyamakan makhluk dengan Allah, yaitu menganggap makhluk seperti Allah, seperti Nabi Isa dianggap seperti Allah Subhanahu
wa taala, seperti dukun dianggap mengetahui ilmu gaib seperti Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah disucikan dari hal ini semua ya. Ini As-Subuh dan Al-Quddus. Adapun As-Salam, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan ya. Jelas Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid. Indah, saya akan bacakan. Rahimahullah tentang As-Salam. Baik. Saya akan bacakan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Walidzalika," karenanya ketika dia berbicara tentang sifat nama Allah As-Salam, "Idza nadharta ila afradi sifati kamalihi wajadta kulla sifatin salaman mimma yudhadu kamalaha." Kalau kau perhatikan terhadap seluruh sifat-sifat sempurna yang maha sempurna Allah, kau dapati setiap sifat Allah akan selamat dari hal yang bertentangan dengan kesempurnaan sifat tersebut. Contoh, hayatuhu, sifat Allah salam. Sifat Allah maha hidup apa? Salamun minal maut wa minas sinah wa naum. Saya tuliskan di sini aja biar ya. Ini kata Ibnu Qayyim indah sekali. Apa makna salam? Yaitu sifat Allah seluruhnya selamat dari kekurangan yang merupakan lawan dari sifat tersebut. Contoh, ya, maha hidup Allah. Ya. Apa? Selamat dari mati, dari mati. Ya. Allah hidupnya tidak mati. Kemudian ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidur ya. Inilah maha hidup Allah Subhanahu wa taala. Contoh, maha qudrah. Maha qudrah. Apa? Selamat dari apa? Capek ya. Kemudian daripada letih. Allah maha kuasa ya. Allah tidak ada ta'ab, tidak ada lugub, ya dua-duanya. Wa ma massana min lugub. Kata Allah, dan kami tidak ditimpa dengan al-lugub. Lugub itu keletihan setelah beraktivitas. Ini sering saya sampaikan. Ada namanya la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Ada nasab, ada lugub. Nasab itu adalah letih ketika beraktivitas. Adapun lugub adalah letih setelah beraktivitas. Allah tidak letih ketika sedang mencipta, ketika sedang berhukum, dan Allah tidak letih setelah Allah mencipta. Tidak seperti persangkaan orang Yahudi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian hari ke-7 Allah istirahat. Ya, ini tidak benar. Kemudian contohnya maha ilmu. Maha ilmu. Ya. Yang maha ilmu tersebut selamat dari apa? Selamat dari lupa, ya. Lupa dari lalai. Ya. Perlu diingatkan. Ya. Karena maha ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna ya. Ada yang luput, ini semuanya tidak ada daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian contohnya keputusan Allah. Takdir Allah. Selamat dari apa? Tidak hikmah. Selamat dari apa? Kezaliman. Main-main. Enggak ada. Ini semua selamat dari ini semuanya. Contoh misalnya lagi ya. Allah Maha memaafkan. Bukan karena lemah, bukan karena membutuhkan, tidak. Allah selamat karena tapi karena rasa sayang, karena kebaikan yang luar biasa dari Allah, maka Allah memaafkan. Kemudian misalnya Allah marah ya, Allah ghadab, marah kepada
ya. Bukan berarti melazimkan Allah butuh ya. Allah butuh untuk balas dendam. Tidak, Allah marah karena keadilan. Marah karena keadilan. Bukan karena butuh. Allah memaafkan apa? Karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu Ibnu Qayyim menyebutkan banyak contohnya ya. Bahwasanya inilah yang disebut dengan as-salam ya. Bahwasanya setiap sifat-sifat Allah itu selamat dari lawannya yang bisa mencoreng dari kesempurnaan sifat-sifat tersebut. Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid ya, dan itu penjelasan yang sangat indah, panjang sekali ya. Yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitabnya Fiqhul Asma al-Husna. Baik, ini yang disebut dengan as-salam. Jadi as-salam secara makna adalah selamat. Baik, adapun pemberi keselamatan ya. Maka makna yang kedua dari pemberi keselamatan maksudnya ya, Allah memberi selamat kepada hamba-hambanya. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Nuhim, ya, keselamatan bagi Nuh, ya. Dan banyak Allah sebutkan keselamatan-keselamatan. Di antara Allah memberi keselamatan, Allah beri surga. Surga disebut dengan Darussalam, ya. Kenapa disebut dengan Darussalam? Karena Allah beri keselamatan dalam surga tersebut. Orang yang mau surga selamat dari segala kekurangan, ya. Dia tidak akan mendengar perkataan yang menyakitkan, dia tidak akan bersedih, dia tidak akan khawatir, ya. Dia tidak akan cemburu, dia tidak akan marah, dia tidak ada, semuanya hilang. Kenapa? Karena dia masuk dalam Darussalam. Dia tidak ada dongkol, ya, dia tidak ada jengkel, tidak ada. Semua. Dia tidak akan letih, dia tidak akan sakit, dia tidak akan tidur, ya. Semua. Kenapa dia masuk dalam Darussalam? Kenapa surga disebut dengan Darussalam? Karena Allah beri keselamatan pada surga tersebut, ya. Di antaranya kita mengucapkan Assalamualaikum. Apa maknanya Assalamualaikum? Maknanya, ya Allah berikanlah keselamatan kepada si fulan ini. Itu maknanya Assalamualaikum. Kita meminta keselamatan dari Assalam. Assalamualaikum artinya Allah berilah keselamatan kepada orang yang saya salami tersebut. Kemudian dijawab Waalaikumsalam. Beri juga keselamatan kepada orang yang menyalami tadi. Ya. Taib. Yang terakhir, At-Tayyib. Ya. Tayyib maha baik. Ya. Datang dalam hadis dalilnya Nabi SAW bersabda, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Sesungguhnya Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Baik, apa maknanya Allah maha baik? Maknanya sama dengan yang lainnya. Maha baik maksudnya yaitu sifat-sifat Allah baik, selamat dari segala kekurangan. Sifat-sifat Allah seluruhnya baik, ya, selamat dari aib dan kekurangan. Jadi dia hampir sama maknanya dengan As-Salam, dengan Al-Quddus, dengan As-Subuh, hampir sama maknanya. Cuma At-Tayyib ini ada kelazimannya, berbeda kelazimannya. Kalau tadi kita sebut misalnya As-Salam, yaitu Allah memberi keselamatan, ini ada kelaziman berkaitan dengan makhluk. Allah sendiri maha selamat, namun dari nama As-Salam tersebut ada kelaziman kepada makhluk, itu Allah memberi keselamatan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan, lihatlah bagaimana tubuh kita penuh dengan keselamatan. Allah rancang dengan rancangan seperti otak yang lemah, Allah rancang dalam dalam tulang yang kuat. Kemudian seperti itulah ya, seperti jantung Allah letakkan bagian dalam sehingga tidak mudah untuk, ini semua adalah bentuk dari
kelaziman Allah Maha Selamat. Dia juga memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Adapun at-thayyib berkaitan dengan hamba di sini tadi, yaitu Allah tidak menerima kecuali kebaikan. Ya, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Ini berkaitan dengan hamba. Karena Allah adalah Maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Maka Allah hanya menerima perbuatan yang baik. Allah hanya menerima perkataan yang baik. Allah hanya menerima niat yang baik. Semua yang buruk-buruk Allah tolak. Ya. Oleh karenanya hadis ini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, ya. Kalau kita perhatikan itu datang dalam hadis Abu Hurairah, ya. Hadis yang masyhur yang juga terdapat dalam Arba'in Nawawiyah. Rasulullah sallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Wahai manusia sekalian, sungguhnya Allah itu Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah perintah para rasul, Allah juga perintah kepada kaum mukminin. Jadi bukan cuma para kaum mukminin yang diperintahkan, para rasul juga diperintahkan. Apa perintahnya? Kata Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah saleh. Kemudian Allah berkata kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula yutilu safar. Kemudian Rasulullah SAW menyebut tentang seorang yang sudah lama bersafar. Asy'atha akbar, yang rambutnya semerawut, penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, dia berkata, ya Tuhanku, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram, wa mashrabu haram, minumnya haram, wal malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, kenyang dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Bagaimana bisa diterima, ya, doanya? Hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang masyhur. Ini konsekuensi dari nama Allah At-Thayyib. Allah Maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima yang kecuali yang baik pula. Kemudian Nabi beri contoh tentang doa. Doa, Nabi menceritakan tentang seorang yang sudah mengumpulkan sebab-sebab diterimanya doa. Bahkan disebutkan ada sekitar 6 sebab untuk dikabulkan doa orang ini. Pertama, dia sedang bersafar. Orang bersafar, kata Nabi SAW, salah satu da'awatin mustajabah, la syakka fihinna, 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan. Di antaranya da'watul musafir, doanya orang musafir. Yang kedua, yutilus safar. Nabi sebutkan dia sudah lama bersafar. Dan semakin lama seorang bersafar, dia semakin mudah dikabulkan doanya. Kenapa? Dia jauh dari keluarganya, dia jauh dari negerinya, dia tidak biasa makan yang dia makan, dia rindu dengan kampung halamannya. Ya, namanya orang terasing tidak enak. Dia sudah lama bersafar. Ini juga semakin buat dia mudah untuk dikabulkan doa. Kemudian yang ketiga, asy'atha akbar, yaitu rambutnya semerawut dan penuh dengan debu. Ini kondisi dia jauh dari kesombongan, dan orang yang jauh dari kesombongan mudah dikabulkan doa. Makanya orang yang sujud mudah dikabulkan doa. Kenapa? Dia jauh dari kesombongan. Makanya ketika Nabi mengatakan, aqrabunya ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Seorang sangat dekat dengan Allah ketika sedang apa? Sujud. Dia sedang jauh dari kesombongan. Dia sedang meletakkan jidatnya ke tanah, kemudian berkata subhana rabbiyal a'la. Makanya juga Allah membanggakan para jemaah haji. Kenapa? Mereka jauh dari kesombongan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than gubran." Lihatlah hamba-hambaku. Mereka datang kepada aku jauh-jauh dari penjuru dunia, datang ke padang Arafah dalam kondisi syu'than gubran, semerawut penuh dengan debu. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Jadi jauh dari kesombongan itu mudah untuk dikabulkannya doa. Oleh karenanya orang kalau ingin dikabulkan doa, dia merendah dirinya. Ya Allah, aku ini. Seperti para nabi ketika berdoa. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Kata Nabi Zakaria, Allah, aku sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah lemah. Jadi seperti itu, ya. Seorang kalau berdoa dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 sebab dia lakukan. Sebab yang keempat, yamudu yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini antara sebab dikabulkannya doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun sittir yastahi min 'abdi idza rafa yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran." Allah malu kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya kemudian doanya tidak dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa mengangkat kedua tangannya. Ini kemudian yang kelima, sebab kelima, dia mengatakan ya Rabbi. Dia bertawassul dengan nama Rabb. Dan kita tahu Rabb artinya tarbiyah, yaitu berkaitan dengan sifat rububiyah, dan pengkabulan doa berkaitan dengan sifat rububiyah. Makanya banyak doa-doa para nabi dimulai dengan Rabbana, Rabbi. Dalam Al-Quran banyak sekali. Orang soleh kalau berdoa Rabbana, Rabbi, ya dan banyak. Jadi berdoa dengan nama Rabb itu
memudahkan dikabulkannya doa. Kemudian yang keenam, apa sebab dia dikabulkan doa? Dia mengulang-ulang, ya Rabbi, ya Rabbi. Artinya dia ilhah. Ilhah itu maksudnya apa? Dia mengulang-ulang, menunjukkan dia sangat membutuhkan. Oleh karenanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW idza da'a thalathan. Adalah Nabi SAW jika dia berdoa mengulang 3 kali. Jadi 6 sebab sudah terkumpulkan pada orang ini ingin melakukan satu ibadah namanya ibadah doa. Seharusnya diterima. Namun kenapa tidak diterima? Karena makannya haram, minumnya haram, kenyangnya haram, pakaiannya haram, ya. Bagaimana bisa dikabulkan? Di sini kata Ibnu Daqiq al-Aid, Allah Nabi mengatakan fa ana yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa dikabulkan? Artinya sulit untuk dikabulkan, tapi bisa saja Allah kabulkan kalau Allah memang menghendaki mengabulkan. Tapi secara zahir sulit orang seperti doanya dikabulkan. Kenapa? Karena dia makan dari hal yang haram. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah Maha baik dan konsekuensi dari Maha baik Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Oleh karenanya perkataan-perkataan yang baik yang Allah terima, ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Naik kepada Allah kata-kata yang baik. Allah mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah beri perumpamaan tentang kata-kata yang baik, ya. Amalan yang tidak terima kecuali amalan yang baik. Amalan yang tidak baik Allah tidak terima. Niat Allah tidak terima kecuali niat yang baik. Maka seorang harus yakin bahwasanya yang Allah terima dari amalnya hanyalah yang baik-baik pula. Misalnya dia bersedekah tapi dari uang haram, Allah tidak terima. Ya. Bersedekah dari uang riba, bersedekah dari uang korupsi, bersedekah dari uang menipu orang lain, ya. Allah tidak terima sedekahnya tersebut. Kenapa? Sedekahnya tidak thayyib, ya. Ya, jangan terpedaya dengan yang banyak, ya. Kalau tidak thayyib Allah tidak terima meskipun banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith." Ya, katakanlah tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan menakjubkanmu. Orang mungkin bangun masjid semewah-mewahnya tapi hartanya atau dia ujub atau dia riya tidak diterima. Kenapa? Amal dia tidak thayyib. Amal dia tidak thayyib. Ibadah sebanyak-banyaknya tapi ternyata tidak sesuai dengan aturan, tidak thayyib. Allah hanya menerima yang thayyib, ya. Oleh karenanya ketika ada seorang menziarahi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat berkata kepadanya, "Tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Ini keutamaan menziarahi kawan karena Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kawan bukan urusan bisnis, bukan urusan apa enggak, urusan akhirat. Datang urusan akhirat. Urusan itu yang pertama, ya. Datang, ya, kemudian ngobrol, kemudian itu urusan kedua. Yang pertama datang dalam rangka untuk saling mencintai karena Allah. Maka orang ini ketika dia berjalan menuju kawannya tersebut, malaikat mendoakannya, malaikat berkata, "Tibta, engkau baik." Kenapa? Amalmu baik, niatmu baik. Kau ketemu temanmu bukan karena perkara dunia, bukan, tapi karena perkara akhirat, karena ukhuwah fillah, karena persaudaraan karena Allah. Engkau baik. Wa taba mamsyak, dan perjalanan menuju kawanmu tuh baik. Ya, seluruh langkahnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasannya apa? Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, ya. Dan kau siapkan tempatmu di surga. Oleh karenanya yang bisa masuk surga hanyalah orang-orang yang baik pula, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Orang-orang yang malaikat maut mewafatkan mereka dalam kondisi apa? Thayyibin, dalam kondisi baik mereka. Yaquluna salamun 'alaikum, maka malaikat berkata kepada mereka, "Selamat datang kepada kalian, masuklah kalian dalam surga akibat perbuatan amal saleh kalian." Allah juga berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara." Maka orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka diantar kepada surga dalam kelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, tatkala mereka sampai di surga, kemudian dibuka pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah para penjaga surga, "Salamun alaikum," keselamatan kepada kalian, tibtum, yaitu thayyibun, kalian dalam kondisi baik. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian dalam surga dengan penuh keselamatan. Demikian juga ketika seorang yang baik meninggal dunia, maka malaikat berkata kepada orang baik tersebut, "Ukhruji ayyatuhan nafsu thayyibah." Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari jasad tersebut. Kanat fil jasadi thayyib. Dulu ruh yang baik ini juga berada di jasad yang baik, ya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jadi di antara konsekuensi dari nama Allah adalah At-Thayyib, yang maha baik, ya. Pertama ditinjau dari
sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat Allah selamat dari segala kekurangan, selamat dari aib-aib, ya. Dan ditinjau dari konsekuensinya terhadap makhluk, yaitu Allah tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali perkara-perkara yang baik. Baik perkataan yang baik, ataupun perbuatan yang baik, ataupun sedekah yang baik, ataupun niat yang baik, senyuman yang baik, ya. Ya, ini semua yang Allah terima. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah menyampaikan 4 nama-nama Allah yang mirip-mirip maknanya, meskipun masing-masing punya spesifik yang berbeda-beda. Tetapi secara umum yaitu As-Subbuh, Al-Quddus, As-Salam, At-Thayyib menunjukkan makna Allah Subhanahu wa taala adalah zat dan sifat-sifatnya dan perbuatannya bersih dari segala kekurangan, bersih daripada aib-aib. Namun masing-masing punya spesifik sebagaimana tadi kita jelaskan. Demikian saja, mohon maaf kepada semuanya atas segala khilaf dan kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita dipertemukan di surganya kelak di Darussalam dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.